Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F02 akan mempresentasikan tugas UTS lingkungan bisnis. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Setiawan dengan NIM 2411615. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saras Ibadah dengan NIM 24116009. Perkenalkan, nama saya Robin Wadarwis dengan NIM 24116007. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Setianto dengan NIM 24116032. Saya Sidik Doyo Atmojo dengan NIM 24116010. Oke, yang pertama itu politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap pengaruhan stabilitas politik di Indonesia. Penerapan tarif ekspor cut sebesar 32% oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump membawa tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS karena harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya, pemerintahan terhadap produk Indonesia, khususnya dari sektor padat karya seperti tekstil, alat kaki, dan furnitur, diperkirakan bakal melemah. Hal ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan nasional. Sektor padat karya Indonesia menjadi yang paling terdampak penerapan tarif oleh Trump. Industri tekstil tercatat memperkerjakan hingga 3,98 jiwa orang pada 2025. Adapun industri furnitur memperkerjakan lebih dari 962.000 tenaga kerja, baiknya di industri kecil, menengah maupun besar pada 2023. Dengan menurunnya pemerintahan dari pasar AS, ancaman pemutusan hubungan kerja menjadi nyata. Efek kebijakan ini meluas ke nilai tukar dan pasar finansial. Nilai tukar rupiah sempat terjadi hingga menyentuh 17,21 rupiah per dolar. Harga emas global juga menurun akibat sinettis negatif dari kebijakan Trump hingga yang juga berdampak pada harga emas domestik. Di sisi lain, pasar saham turun terpukul, bahkan Bursa Efek Indonesia harus melakukan penyesuaian pada batas perdagangan untuk meredakan gejolak. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan politik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain? Oke, poin pertama, perkuatan diplomasi supaya tidak terjadi konflik dan kerjasama bisa terus terjaga. Poin kedua, tingkatkan kerjasama ekonomi supaya produk Indonesia bisa diekspor lebih luas dan negara lain mau menanam modal di sini. Poin ketiga, kelola isu strategis secara bijak supaya Indonesia tetap dihormati dan tidak ikut terlibat konflik negara besar. Poin keempat, dorongan kerja sama pendidik budaya dan teknologi agar hubungan jadi lebih dekat, tidak cuma soal politik atau bisnis. 2. Ekonomi. Apa strategi yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, mengingat adanya kebijakan tarif yang mungkin merugikan? 1. Meningkatkan produktivitas. Yang pertama, inovasi dan teknologi. Mengembangkan inovasi dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk domestik. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Yang ketiga, infrastruktur yang berkualitas. Meningkatkan infrastruktur pertama transportasi, telekomunikasi, dan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi. 2. Diversifikasi ekonomi. Yang pertama, penciptaan industri baru. Nah, ini menumbuhkan industri baru berbasis teknologi tinggi dan inovasi, serta mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sektor layanan.
meningkatkan kualitas dan daya saing sektor layanan seperti pariwisata, keuangan, dan jasa konsultasi. Yang ketiga, peningkatan ekspor non-migas, mempromosikan produk-produk ekspor non-migas yang memiliki nilai tambah tinggi. Selanjutnya, 3. Sosial, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, kenaikan tarif PPN. Penjelasan ini, peningkatan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diterapkan mulai 2025 memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa sebagai akibat dari PPN yang lebih tinggi dapat memperburuk inflasi yang sudah dirasakan masyarakat, terutama pada barang-barang pokok seperti bahan makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Meski ada upaya pemerintah untuk memberikan kompensasi melalui subsidi atau bantuan sosial, tapi tetap saja rasa ketidakadilan bisa mencuat jika dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat tidak merata. Yang kedua, perang dagang. Negara tujuan ekspor Indonesia bisa membalas kebijakan tarif dengan menurunkan pembelian atau menunaikan tarif untuk produk unggulan Indonesia seperti CPO, karet, kopi, dan tekstil. Penurunan ekspor berdampak langsung pada sektor industri dan agrikultur. Industri padat karya seperti tekstil atau pertanian berorientasi ekspor bisa mengurangi jumlah tenaga kerja karena turunnya permintaan. Selanjutnya, apa saja program sosial yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut? Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditunjukkan kepada keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini diberikan dengan syarat tertentu seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, program sembako atau bantuan pangan non-tunai. Program ini memberikan bantuan berupa saldo elektronik kepada keluarga penerima manfaat untuk membeli bahan pangan di warung. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal dengan melibatkan pemasok dan pedagang setempat. Yang ketiga, Kartu Prakerja. Program ini menyediakan pelatihan vokasi dan insentif bagi pencari pekerja terkena PHK atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan. Dengan meningkatkan kompetensi, program ini membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja akibat kebijakan ekonomi. Yang keempat, teknologi. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar dapat bersaing di pasar global? 1. Insentif fiskal. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak untuk mendorong investasi di sektor teknologi. Selanjutnya itu insentif fiskal dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan dan memproduksi produk teknologi lokal. Nomor 2 yaitu dukungan riset dan pengembangan R&D. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan infrastruktur untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi lokal. Dukungan R&D dapat menghasilkan inovasi baru dan meningkatkan daya saing teknologi lokal. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kualitas SDM yang lebih baik dapat mendukung pengembangan teknologi lokal. Selanjutnya itu nomor 5, lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika. 1. Dampak positif terhadap lingkungan. Jika Amerika Serikat mengenakan tarif pada barang impor yang dihasilkan dengan cara
yang merusak lingkungan, maka produsen lokal Amerika yang umumnya tunduk pada regulasi lingkungan lebih ketat akan lebih kompetitif. Barang impor biasanya menempuh jarak jauh. Yang kedua yaitu dampak negatif terhadap lingkungan. Jika negara lain membalas tarif AS, maka produksi bisa berpindah ke negara-negara dengan standar lingkungan lebih rendah. Hasilnya polusi global lebih meningkat. Jika tarif mendorong peningkatan produksi lokal secara besar-besaran, bisa terjadi eksploitasi sumber daya alam, misalnya hutan dan tambang. Hasilnya kerusakan lingkungan dalam negeri meningkat jika tidak dikendalikan. Banyak produk ramah lingkungan, misalnya panel surya dan baterai, diproduksi secara global. Tarif bisa membuat produksi jauh lebih mahal, sehingga memperlambat transisi energi bersih. 6. Legal hukum tinjauan aspek hukum dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Yang pertama, landasan hukum tarif AS dalam sistem internasional. Kesepakatan WTO General Agreement of Tariff and Trade 1994 Most Favored Nation Clause. Kasus sengketa di WTO Perang Dagang AS Tiongkok tahun 2015 sampai 2019. Kedua, aspek hukum domestik di Amerika Serikat. Undang-undang domestik AS yang memungkinkan tarif Section 232 of the Trade Expansion Section 301 of the Trade. 3. Implikasi hukum terhadap negara mitra termasuk Indonesia. Jika tarif AS dianggap tidak sah secara hukum internasional, negara mitra dagang termasuk Indonesia dapat mengajukan gugatan ke WTO. Indonesia juga dapat melakukan retaliasi balasan tarif jika mendapat izin dari Dispute Settlement Body. Risiko dan tantangan hukum dari perspektif Indonesia harus memantau dan mengevaluasi semua tindakan tarif yang diterapkan AS. Perlu membangun kapasitas hukum internasional untuk menggugat apabila ada diskriminasi perdagangan. Kerjasama multilateral seperti ASEAN dan WTO dapat digunakan untuk menekan AS agar tetap dalam koridor hukum internasional. Apa saja langkah hukum yang dapat diambil oleh Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional? Yang pertama, mengajukan gugatan ke WTO. Kedua, memanfaatkan mekanisme ASEAN atau FTA, Perjanjian Perdagangan Bebas. Ketiga, melakukan diplomasi ekonomi lobby di forum internasional. Keempat, mendorong peninjauan ulang produk Indonesia yang dikenai hambatan. Kelima, mengadopsi tindakan balasan retaliasi secara sah. Keenam, memperkuat perlindungan hukum produk Indonesia. Dan yang terakhir, mengembangkan instrumen perdagangan alternatif. Untuk rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. 1. Dampak positif terhadap lingkungan. Strategi mengurangi ketergantungan pada ekspor ke Amerika Serikat. Kedua, membuka pasar baru di Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Ketiga, fokus pada produk bernilai tambah tinggi, manufaktur, teknologi, pertanian olahan. Data dan contoh. Menurut BPS pada 2023, kontribusi AS hanya sekitar 10,2% dari total ekspor Indonesia. Kedua, ekspor Indonesia ke India dan ON naik masing-masing 13,7% dan 11% Kemendak 2023. Ketiga, ekspor kopi dan rempah ke Timur Tengah meningkat karena pemerintah pasar niche, halal, dan premium. Kedua, perkuat perjanjian dagang internasional. Strategi menyelesaikan dan memaksimalkan perjanjian perdagangan bebas FTA dan CEPA. Manfaatkan keanggotaan di RCEP, IUE, CEPA, IE, CEPA untuk mengurangi tarif ekspor
data dan contoh. Riset Regional Comprehensive Economic Partnership mencakup 30% PDB dunia, membuka akses ekspor ke 15 negara tanpa tarif tinggi. EU-CEPA diperkirakan meningkatkan PDB Indonesia hingga USD 5,9 miliar dan ekspor ke Eropa USD 3,2 miliar 2023 Kemendak. 3. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis teknologi. Strategi: kurangi ekspor bahan mentah, tingkatkan nilai tambah lewati hilirisasi. Bangun industri berbasis teknologi tinggi, IF baterai, petrokimia, semikonduktor, dan data dan contoh. Investasi LG Group senilai USD 9,8 miliar di kawasan industri Batang untuk ekosistem baterai mobil listrik. Ekspor besi baja dari hasil hilirisasi nikel naik 3,7% pada 2023, menyumbang USD 27 miliar. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.